Selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok 33 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai minimarket. Next. Berikut ini merupakan profil usaha dari minimarket, yaitu dengan nama usaha SRC Toko Istimewa, dengan alamat yang tertera, dengan jenis usaha, kelompok warga, dan komersial. Untuk nama ownernya sendiri yaitu Eko Budianto dengan nomor kontak yang tertera. Next. Berikut ini merupakan dokumentasi dari toko SRC Toko Istimewa. Next. Lingkungan sekitar dari toko ini terdapat kos dan terdapat toko barang antik, serta terdapat Warmindo, rumah-rumah warga, dan Alfamart, serta Indomart. Next. Berikut ini merupakan dokumentasi dari lingkungan sekitar dari minimarket tersebut. Next. Selanjutnya, daftar kebutuhan pengembangan usaha menuju bentuk digitalisasi. Yang pertama itu sistem. Di sini perlu melengkapi sistem pemesanan, pembayaran, dan juga pengiriman. Yang kedua, manusia. Di toko ini juga perlu admin dan juga tenaga kerja, baik yang menjaga toko dan juga tukang delivery. Yang ketiga itu perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan itu mengenai perlengkapan untuk packaging-nya. Lalu yang terakhir itu media pemasarannya. Lalu bentuk promosi usahanya juga. Next. Rumusan akar masalah. Yang pertama itu di sini saingan. Karena minimarket ini memiliki banyak saingan yang telah memiliki nama, seperti Alfamart atau Indomart. Yang kedua, customer. Di toko ini jangkauan customer-nya itu masih kurang luas. Jadi di toko ini hanya menjangkau masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga, jual beli. Proses jual belinya itu masih sebatas konvensional. Next. Nah, dari masalah sebelumnya, kita mempunyai alternatif solusi. Yang pertama itu promosi. Nah, promosi ini harus ditingkatkan. Caranya melalui media sosial, bisa menggunakan Instagram atau menggunakan WhatsApp. Lalu yang kedua, aplikasi. Nah, di sini aplikasinya itu dapat digunakan untuk melakukan pemesanan, pembayaran, dan juga dapat menerima kritikan dari customer. Nah, pemesanannya itu dapat melalui link. Selanjutnya, next. Lalu ada juga VPC, yaitu Value Proposition Canvas, yang merupakan alat yang digunakan untuk membantu kita sebagai produsen dalam merancang suatu perusahaan dengan mengenal jasa atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dapat menciptakan value bagi customer untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan VPC dari SRC. Dalam VPC terdapat beberapa unsur, diantaranya adalah customer profile, lalu ada gains, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh customer, lalu ada pains, pengalaman negatif dan resiko yang dialami oleh customer. Ada juga customer jobs, yaitu peran-peran sosial dan fungsional customer, serta masalah-masalah yang dialami mereka dan kepuasan yang ingin dipenuhi. Ada value map, lalu ada gains creator, yaitu bagaimana produk dan jasa dapat menciptakan gains dan meningkatkan value customer. Lalu ada pain reliever, yaitu bagaimana suatu produk dan jasa dapat mengurangi pains. Next. Ini adalah pelayanan yang diberikan oleh SRC Minimarket untuk barang, yaitu pelayanannya adalah menyediakan barang yang dibutuhkan, lalu jasanya adalah melayani customer, lalu yang berhubungan dengan persediaan adalah
menyediakan kebutuhan rumah tangga, lalu makanan dan minuman ringan, dan juga obat-obatan ringan. Next. Selanjutnya terdapat indikator. Yang pertama ada gambar, yaitu gambar yang diberikan sesuai dengan yang dijual. Kedua pesan, yaitu pemesanan pada hari H, baik online maupun offline. Ketiga ada cek, yaitu pengecekan kelayakan barang, apakah barang yang dijual itu sudah expired atau belum. Dan keempat ada ready, yaitu ready stock. Next. Selanjutnya ada pay reliever, yaitu yang pertama ada bayar. Pembayaran dapat berupa cash maupun cashless. Yang kedua ada diskon, yaitu pemberian diskon pada event-event tertentu. Tiga yaitu lengkap, yaitu barang yang disediakan lengkap sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam memilih barang yang diinginkan. Next, itu ada gain, yaitu pertama ada lengkap, yaitu barang yang disediakan lengkap atau varian yang disediakan bermacam-macam. Kedua itu murah, bagi yang ditawarkan cenderung murah dibandingkan dengan toko lain. Dan ketiga ada dapat, yaitu mendapatkan barang yang diinginkan oleh konsumen. Next. Baik, selanjutnya adalah pains. Ada dua. Yang pertama adalah zong. Zong ini adalah barang yang diterima oleh customer tidak sesuai. Yang kedua adalah ongkir. Yang ditakutkan adalah biaya ongkir mahal. Next. Lalu ada customer jobs. Ada tiga. Yang pertama adalah layanan. Layanan ini memberi layanan untuk antar atau ambil sendiri barang yang sudah dibeli. Yang kedua adalah gambar, yakni memberikan gambar dan keterangan yang sesuai. Dan ketiga adalah pemesanan. Pemesanan dilakukan pada hari H untuk menghindari expired. Next. Lalu ada urutan tingkat kepentingan. Untuk pains dimulai dari bawah ke atas, itu semakin penting. Ada pemesanan di hari H, ready stock, gambar sesuai, dan pengecekan kelayakan. Lalu untuk gains mulai dari bawah ke atas, semakin penting, itu ada persediaan jasa pengiriman, diskon, dan barang lengkap. Next. Selanjutnya yaitu prototipe. Nah, prototipe di sini berdasarkan dari usulan yang sudah diberikan, yaitu yang pertama order dan komplain, yaitu menyediakan jasa pemesanan barang melalui WhatsApp, lalu menerima kritik dan saran melalui WhatsApp. Yang kedua yaitu order by aplikasi, yang menyediakan jasa pemesanan melalui aplikasi atau ojol, dan menyediakan jasa pemesanan melalui sosial media. Nah, untuk WhatsApp ini menggunakan link. Berikut merupakan tampilan dari ketika customer mengechat toko istimewa tersebut. Lalu ini merupakan tampilan dari link yang diisikan oleh customer. Lalu di sini menyertakan bukti pembayarannya setelah melakukan pemesanan. Lalu ini merupakan Instagram dari toko istimewa, di mana Instagram ini dapat menyebarluaskan toko ini sehingga dikenal lebih luas lagi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 33. Terima kasih.